siang, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih eh, kesempatannya pada siang hari ini. Sudah memberikan kami waktu untuk coba men-share terkait dengan inovasi maupun improvement yang kami lakukan, khususnya di PT Mostrans Global Digilaw. Di mana yang sudah tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya tema kita hari ini adalah Accelerate Sustainable Growth melalui Growth Pharma Impact Consolidation. Nah, mungkin ini sekilas tentang profil saya, di mana saya bekerja sebelumnya di Kalbe, kemudian kemudian pindah ke Enseval, dan saat ini memang saya di posisi di PT Mostrans Global Digilaw. Mungkin siang hari ini saya akan coba share terkait dengan beberapa konten yang akan saya coba sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan company overview. Mungkin Bapak Ibu di sini belum familiar terkait dengan Mostrans. Saya akan coba spill sedikit terkait apa itu Mostrans, kemudian terkait dengan industri background dan challenging yang saat ini ada, kemudian solusi-solusi yang kami tawarkan, dan inovasi yang kami lakukan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan conclusion dalam materi maupun slide presentasi saya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum belum familiar terkait dengan Mostran, sebenarnya Mostran ini merupakan anak usaha dari entiti Kalbe Group, di mana memang Bapak Ibu tahu bersama bahwa Kalbe ini merupakan the biggest pharmaceutical di Indonesia, sehingga di mana Mostran ini berperan dalam dalam hal pendistribusian dan juga logistik-logistik yang ada di Kalbe Group maupun non Kalbe Group. Kami emang saat ini lahir di tahun 2022 dan memiliki kurang lebih ada 5 solution dari transportation, warehousing, cargo consolidation, cross border dan juga digital solution. Nah, siang hari ini saya akan coba men-share terkait dengan improvement maupun inovasi yang kami lakukan terkait dengan khususnya di solusi cargo consolidation, di mana network kita saat ini ada di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke maupun di luar-luar pulau seperti Kalimantan, Sulawesi, dan selanjutnya. Mungkin kalau saya cerita terkait dengan industri background saat ini dan juga challenging khususnya di bidang logistik farmasi, sebenarnya kita melihat bahwa ada beberapa industri overview di mana terkait dengan mulai meningkatnya terkait dengan awareness Indonesian people terhadap kesehatan. Di mana mungkin kita tahu bersama 2-3 tahun lalu Indonesia khususnya dilanda oleh pandemi COVID-19. Dari situ mungkin kita lihat bersama bahwa semakin ke sini masyarakat mulai semakin peduli dan juga uh, aware terhadap kesehatan dari semua orang. Kemudian terkait dengan yang kedua adalah healthcare product, itu produk-produk farmasi itu merupakan high value yang dimana mungkin value-nya tinggi tapi volumenya mungkin kecil-kecil. Kemudian yang ketiga dari segi logistik healthcare memerlukan special handling yang khusus, baik dari suhu, baik dari penempatan, baik dari delivery sampai kepada deliver sampai end konsumen. Kemudian terkait dengan dari segi cost, mungkin uh, suka tidak suka, sadar tidak sadar, tiap tahun itu pasti logistik cost itu selalu meningkat atau selalu bertumbuh. Nah, ini merupakan yang saat ini kita lihat secara total, secara market maupun secara industri bahwa kita mengcapture ada 4 overview yang kita lihat dari segi meningkatnya awareness terhadap kesehatan, kemudian produk kesehatan itu mungkin value-nya yang tinggi, kemudian dari segi kebutuhan akan comply terhadap regulasinya pun juga semakin ke sini semakin semakin tinggi, dan juga yang terakhir adalah dari segi logistik cost yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kemudian kita lihat sendiri dari segi logistik yang ada, challenging logistik yang ada di Indonesia, khususnya di bidang healthcare, di mana kita di sini ada 4. Yang pertama adalah masing-masing industri maupun dalam dunia farmasi itu masih menjalankan bisnisnya secara masing-masing atau fragmented, di mana kita melihat bahwa mereka mengoperasionalkan bisnis maupun operasional secara logistik itu masih fragmented sekali, di mana ini meningkatkan dari segi total shipping cost maupun dari total waktu. Ini merupakan challenging yang ada di saat ini. Kemudian dari segi low fleet productivity, fleet yang digunakan pun juga masih mungkin sangat sangat rendah produktivitasnya, baik dari segi trip, baik dari segi volume, baik dari segi okupansi dan lain sebagainya. Karena di depan kami sampaikan bahwa sebenarnya volumenya di dunia farmasi itu sangat kecil, tapi memang nilai-nilai barangnya itu yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga dari segi manual proses.
kita berjalan dengan operation yang saat ini memang masih masih sangat manual, baik dari segi dokumentasi, baik dari segi visibility dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kita melihat dari segi data integration masih terjadinya lack of data integration, di mana karena tadinya sebelumnya menggunakan manual, kemudian dengan tidak adanya data yang ada, artinya bahwa dari data-data tersebut kita mengalami lack of data integration, di mana di data tersebut kita tidak bisa melihat secara komprehensif apa itu problem dan masalah yang terjadi di market maupun di lapangan. Ini merupakan empat empat challenging yang ada saat ini yang kita bisa mengcapture yang ada di Indonesia, khususnya di dunia farmasi maupun healthcare product. Kemudian apa sih yang akan kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan untuk menurunkan logistik cost, cycle time, dan juga increase produktivitas. Jadi kalau kita bermain di dunia logistik kan pasti kita melihat dari segi logistik cost. Bagaimana kita bisa menurunkan logistik cost? Bagaimana kita bisa meningkatkan cycle time? Cost-nya turun tapi service levelnya bisa bisa semakin meningkat dan juga bisa meningkatkan dari segi produktivitas karena di logistik masih padat karya sehingga bagaimana produktivitas itu bisa ditingkatkan sehingga ujung-ujungnya bisa dapat efisiensi yang maksimal. Sehingga ini merupakan suatu ide dan suatu terobosan inovasi yang kami lakukan, sehingga kita bisa menurunkan logistik cost, cycle time-nya kita bisa reduce, dan juga sampai meningkatkan dari segi produktivitas. Solusi atau inovasi yang kami saat ini lakukan adalah terkait dengan Mostran Cargo Consolidation, di mana ini merupakan strategic logistic solution yang di mana kita mengcombine shipment di dunia sana itu healthcare itu pasti volumenya sangat kecil sehingga kita kita bisa menggabungkan pengiriman dalam satu tujuan untuk beberapa customer. Contoh, mungkin kita benchmark ke beberapa apotek. Di Indonesia itu kurang lebih ada 200.000 apotek yang ada di seluruh Indonesia, di mana PBF maupun dunia farmasi itu sangat banyak. Nah, kalau kita benchmark dan kita melakukan interview di dalam apotek-apotek itu, mungkin dalam satu hari itu pengiriman yang dilakukan dari perusahaan besar farmasi maupun distributor itu sangat tinggi. Padahal mungkin barang yang dibawa itu sangat kecil maupun sangat sangat volumenya sangat kecil. Sehingga ini merupakan solusi yang kami tawarkan atau inovasi yang kami buat agar masing-masing itu bisa mengkonsolidasikan. Mungkin ada 10 PBF atau 15 PBF kita mengkonsolidasikan dalam satu pengiriman untuk dikirimkan bersamaan kepada satu tujuan. Nah, ini merupakan suatu terobosan maupun suatu inovasi yang kami lakukan di Mostrans, khususnya untuk meningkatkan daripada service level, kemudian cost-nya bisa ditekan dalam segi consolidation. Mungkin skema yang kita lakukan saat ini adalah kita memiliki beberapa pemilik barang, kita memiliki beberapa distributor, kita menggabungkan dalam satu pengiriman, karena pasti tujuannya pasti sama, satu apotik, dua apotik, yang dimana produknya berbeda-beda. Mungkin kalau ada produk A, ada yang produk A, B, C, dan D. Nah, ini yang kami lakukan sehingga secara konsolidasi itu kita bisa maksimalkan dan secara cost pun juga bisa ditekan dan bisa di reduce dari segi cycle time. Karena kalau masing-masing mengirimkannya sendiri-sendiri, pasti akan butuh dari segi cost, akan butuh dari segi waktu, dan akan butuh dari segi operation. Jadi ini merupakan inovasi yang kami lakukan di dalam Mostan itu sendiri untuk menggabungkan dalam satu pengiriman, tapi di dalamnya bisa beberapa atau multi shipper dan multi produk yang kami bawa ke dalam tujuan yang sama. Coverage area pun juga kami menggunakan secara sistem adalah hub and spoke yang dimana kita memapping titik-titik apotek maupun titik-titik toko obat yang berada di sekitaran titik yang sama sehingga bisa kami mapping dan bisa kami kirimkan dalam hal service level. Nah, mungkin dari satu hub kita yang ada kita bisa mengirimkan sampai kepada 30 sampai 40 apotek yang ada sehingga produk yang dibawa pun juga bisa meningkat, produk yang service level pun juga bisa lebih ditingkatkan, ujung-ujungnya pasti cost-nya akan lebih bisa ditekan. Nah, ini kita memapping beberapa hub and spoke delivery network, sehingga dari segi service level pun, walaupun kita mengirimkan ke titik yang satu, tapi multi shipper dan multi produk, service levelnya bisa dijaga karena kita bermapping dari segi titik, radius, dan juga keberadaan apotek dan juga toko obat yang ada di sekitaran radius-radius tersebut.
Mungkin kita pun juga melakukan shuttle services di mana melakukan cargo consolidation ini kita provide flexi time maupun time slot delivery yang kita lakukan. Mungkin kita bisa lihat seperti ada pick up point dari Pulau Gadung, Pulau Mas, Bekasi, Cikarang, Depok, dan Bogor. Jadi kita beranalogikan bahwa pengiriman ini ibaratnya kita mau akan menaikin pesawat. Pesawat ini akan transit di mana, dia akan sampai ke bandara di mana, sehingga dari segi pemilik barang pun juga dapat mengetahui kapan itu dia akan di pick up dan kapan produk-produk tersebut akan sampai di tempat tujuan akhir, baik di hub maupun di apotik-apotik. Ini merupakan yang kami lakukan, inovasi yang kami lakukan untuk kita berkolaborasi dengan beberapa PBF-PBF nasional yang ada di Indonesia untuk mengirimkan produk yang sama, tapi dengan fixed schedule. Fixed schedule ini dalam arti bahwa kita sudah mengetahui kapan produk itu akan dijemput, kapan produk itu akan diantar, dan kapan produk itu akan diterima sampai kepada customer maupun toko obat dan apotik lain sebagainya. Dari segi visibility dan data management pun kami juga memonitoring dari segi visibility dengan dibantu dengan teknologi sistem yang ada di kami, sehingga dari segi visibility tersebut pun juga dapat menghasilkan data manajemen yang bisa kami lakukan evaluasi maupun make decision dalam waktu yang cepat. Karena di sini kami percaya bahwa dengan adanya data, dengan adanya visibility, dengan adanya data manajemen yang baik, maka kita pun juga bisa melakukan improve secara berkesinambungan atau continuous improvement untuk lebih ke arah yang lebih baik, yang bisa menurunkan cost, meningkatkan service level, sampai kepada ujung-ujungnya kepuasan pelanggan yang secara total. Benefit yang saat ini mungkin bisa kita rasakan, mungkin kami coba mapping dari segi tiga. Yang pertama dari segi uh, cost reduction atau cost saving, kemudian dari segi cycle time yang mungkin lebih cepat, dan yang ketiga dari segi lingkungan. Dampak lingkungan itu sangat penting karena mungkin kalau dari segi cost mungkin sudah jelas bahwa awalnya dikirimkan dari segi masing-masing atau dari PPF masing-masing, tapi ini kita menggabungkan dari dalam satu, sehingga cost yang dihasilkan itu, cost yang dibebankan itu bisa sharing cost dari satu maupun dari yang lebih. Kemudian dari cycle time pun juga bisa dipercepat karena dari kita bisa memaksimalkan hub dan spoke untuk kita mengirimkan sampai kepada end customer. Dari segi lingkungan yang paling penting, karena mungkin kalau awalnya dikirimkan dengan menggunakan 3 atau 4 vehicle, nah ini kan dengan kita menggabungkan ini mungkin kita bisa menggunakan dari segi satu vehicle aja. Artinya gas CO2 emission yang dihasilkan pasti akan lebih rendah. Sehingga dari segi benefit pun juga kami menyimpulkan bahwa dari segi cost-nya ada, dari segi cycle time-nya ada, dan dari segi reduce terkait dengan lingkungan untuk CO2 emission pun juga dapat ditekan. Ini merupakan benefit yang kita hasilkan dalam proyek maupun inovasi yang kami lakukan. Artinya bahwa slide terakhir ini dari saya terkait dengan kesimpulan di mana bahwa healthcare logistic operation ini sangat uh, signifikan challenging-nya untuk terkait dengan healthcare industry. Kemudian cargo consolidation ini merupakan valuable solution untuk seluruh PBF maupun toko obat dan lain sebagainya untuk meningkatkan atau untuk optimizing the transportation untuk healthcare product. Kemudian kita juga menerapkan dari segi digital teknologi untuk memvisibilkan dan melakukan monitoring terhadap cargo consolidation tersebut dari end-to-end visibility sampai real-time information sharing. Kemudian yang keempat terkait dengan value creation for Trans, kita juga bisa meningkatkan dari teknologi untuk melakukan improvisasi secara total dari segi efisiensi, cycle time, sampai kepada dampak lingkungan yang bisa kita rasakan mungkin ke depan dan selamanya. Karena saat ini kita lagi gencar dengan sustainability, sehingga kita melihat dari segi lingkungan pun juga sangat penting untuk kita melakukan improvisasi dari segi pemeliharaan lingkungan. Itu mungkin sedikit sharing dari kami yang sudah kami lakukan terkait dengan improvement yang ada saat ini. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Endi. Baik, terima kasih Pak Arnold atas penjelasannya tadi bagaimana improvement di PT Monstrans Pak ya bisa membantu dalam penghematan di logistik cost-nya, kemudian nya dan juga bahkan ada dampak lingkungannya, Betul, membantu mengurangi uh, dampak gas gas CO2 CO2. emission ya. Ya, baik.